Apa ya? Yang dikatakan karena sudah mendalami satu fadilah ilmu, ya, cahaya ini sudah masuk dalam pengamalannya, dalam pelatihannya, pelatihan tarbiyah dirinya sendiri. Nah, ini salah satu yang menjadikan dunia itu malah bubar. Coba lihat apa yang dicari. Dunia udah ngikutin. Bahkan kita yang pengen nimbrung menjadi muridnya atau jamaah, nimbrung keberkahan, maka meringankan sisi-sisi keduniaan beliau. Ya? Karena orang-orang yang dekat sama Allah, dekat sama Allah akan mendatangkan satu kemanfaatan. Habis bantuan dia maka kita terasa ringan. Kenapa? Tumpah, manfaatnya itu tumpah. Dan keberkahan itu sampai ngalir ke kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW jika beliau kita kirimkan sholawat, kita kirimkan salam dan doa kita sampaikan, itu tumpahnya kemana? Ke beliau, enggak kembali ke kita. Jadi begitu berlaku juga sama salah satu ya, maka harus kita jaga sisi duniawi kita. Makanya sampai kemarin kan sempat juga pada berian kita paksain apa? Paksain. Yang ngajarnya juga berlaku, yang datangnya juga dunia. Tapi keberkahan umum tidak menyetop itu. Jadi menjadi motivasi kita ini harus dijaga. Jangan dijadikan dunia itu tidak bisa terluasa, malas. Anda sebenarnya mau jujur ya malas. Kenapa jauh? Barengan nggak ada. Jadi semua itu alasan-alasan aja. Padahal wadahnya ada, fasilitasnya ada, tempatnya ada, teman-temannya ada. Karena nggak sesuai sama nafsunya, maka dia menjadi budak nafsu yang lain. Kalah. Itu yang sampai. Ya, yang sampai bagaimana nafsu itu menjadi kuasai atau menguasai itu saja. قال المصنف وقد اتفق للندم بهذه المعنى من شاء أن يحتوي أعماله جملا فليتخذ عليهم في دربها جمالا. Jadi penyusun kitab ini berkata bagiku cukup menarik makna syair yang ini tadi, barang siapa ingin meraih apa yang cita-citakan maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan mengejar cita-citanya. Jadi waktu malam itu bukan hanya waktu untuk kita ngopi-ngopi doang, tapi jadiin sebagai kendaraan untuk meraih cita-cita. Yang minimal kalau untuk orang-orang yang masih di madrasah itu murajaah, ulang-ulang pelajarannya, ulang-ulang doa, ulang-ulang apa yang kita paham tadi, nampung aja dikit. Oh iya, fadilahnya tadi tuh kita lagi kan ziarah orang sakit, terus ziarahin atau takziah pada orang yang meninggal. Salah satunya ilmu yang diulang-ulang itu akan lebih manfaat, berkembang. Nur cahayanya Allah itu bakal melekat di dalam diri. Dan jangan banyak makan. Ini salah satu peringatan. Wakila min asyari nafsihi billaili faqad fariha qalbuhu bin-nahar. Ya, aqlil ta'amaka kay nahdha bihi syahara. In syi'ta ya sahibi an tablugha al-kamala. Jadi jangan banyak makan agar kamu nggak ngantuk. Nah, Bapak kalau banyak makan kan kita udah narik aja tuh otot saraf ya. Atau kalau udah ngerasa bosan udah mulai misal bosan sama apa? Sama keadaan. Ya ngaji aja bisa kalau kalian masih kurang ada daya tarik, kurang ada greget. Itu saraf naik. Bosan perut kita sama kelaparan kita, udah ngantuk. Akhirnya ngantuk. Bosan sama situasi Jumatan misalnya dengerin khutbah, karena ada kebosanan di situ. Makanya tumbuhkan iman kita itu sama daya tarik kita. Kita sendiri yang menjadi motivatornya. Jangan cuma dengerin lagi bosanin. Ente yang ngebentuk, ente yang dobrak kebosanan itu. Ya Allah kasih manfaat. Ya Allah kasih kegiatan kami supaya ada girohnya. Itu tafakur itu akan menumbuhkan dorongan tafsir hati kita, tafsir batin kita. Ya kalau bosen itu diturutin aja, ya akhirnya saraf ngantuk ya, muap aja, undang dah sebelah. Ya setannya ada,
undang-undang dia. Sama ngedeh udah satu masjid semuanya ngedeh. Batuk-batuk. Ya, itu undang itu. Tapi kalau ngamuk mah nggak kelihatan kalau lagi sholat. Ya kadang oleh-oleh. Tapi kalau lagi di majlis, kalau lagi jumatan, sholat oleh kanan kiri, onong undang dah. Itu ada psikologi orang yang berpengaruh kepada orang sekitar. Itu salah satunya kita harus, ya karena setannya kan juga nggak beda. Setannya itu pengen menghilangkan amalan-amalan kekhusyuan, pengen dihilangin, makanya kita dibikin lalai untuk tarik saraf tuh. Ya, ini jangan sampai apa? Jangan sampai kita kenyang, jangan banyak makan, apalagi lagi posisinya pengen banyak manfaat, menuhin perut itu akhirnya beda. Kalau orang-orang tertentu yang lagi makan banget tapi dia pengen butuh ilmu banget, itu kan jarang-jarang. Ya, dulu kita waktu belajar di sono habis buka puasa, habis itu ada majelis ya, ada kajian, kita tetap aja masih melek. Itu karena besok bakal ditanya. Jadi kan berarti keseriusan itu dipaksa. Habis buka puasa sebelum taraweh ini ada kajian, ada majelis dulu. Dan besok apa yang diutarakan oleh asatidz al-masyayikh bakal kita tanyain. Gimana kagak khusyuk gitu. Kita kenyang-kenyang juga ngerasa pengen nulis, pengen apa, besok ditanya. Itu kan orang-orang tertentu dengan pemaksaan diri, motivasi diri dia terbangun. Bukan gak bisa. Tanpa ada dorongan itu pun sebetulnya kita bisa, sejauh mana kita dibutuhkan. Biar kata badan ada capek, tapi otak kayaknya pengen aus aja. Orang aus kan gak pernah ngerasa sepi. Dia akan terus memburu, gak pernah ngerasa bosan. Orang kalau di aus kan gitu. Ngopi nih. Iya. Oh, sono padahal dia ngantuk. Tapi karena ada tujuan dari kopi, dia melek jadinya tuh. Padahal belum sampai minumnya. Baru belinya ke toko, kan perlu jalan tuh. Ngantuk banget tuh beli sono. Padahal dia jadi ngantuk, temennya ngantuk. Belum sampai kopinya masuk, dia udah melek beli kopi. Kenapa? Ada motivasi. Bakal ada kopi abis ini. Pas balik lagi, lah bungkusannya mana? Enggak ada, warungnya tutup. udah kadang setengah jam nungguin melek. Nah kenapa? Karena ada motivasi yang ditunggu itu akan menumbuhkan semangat kita. Belum sampai ke mulut kita, belum sampai setengah jam lumayan nambah. Habis gitu baru ngantuknya beneran. Kalau gitu tidur dah. Ini salah satunya dorongan psikologi orang itu bisa dibangun dengan jiwanya sendiri. Kalau dia ngerasa haus ilmu, kalau dia ngerasa haus manfaat, jadi betah aja dulu. Pokoknya banyak manfaat. Nongkrong sampai subuh juga kuat. Ini salah satunya bagaimana diri kita sendiri yang membangun situasi. Dan mu'alif mengatakan ada banyak ada hal yang dikatakan di situ bahwa mengurangi tidur malam untuk beribadah itu mengembangkan hati, mengembirakan hati di siang hari. Jadi siapa yang mengurangi tidur untuk beribadah, upahnya itu besoknya kita bilang lupain ini Allah, langsung kontak dikasih sama Allah. Itu nggak usah datang ke psikiater. Jadi kalau mau datang ke psikiater, datangnya sama Allah malam hari. Banyakin ibadah, murojaah, dengerin yang baik-baik kan, ya, ulang-ulang apa yang kita ambil manfaat. Kita niat sampai kita tidur. Besok Allah kasih upah langsung. Apa? Bentuk kegembiraan hati. Yang ente nggak bisa nerjemahin. Wah, kayaknya girang banget nih hari ya. Habis dapat apa sih? Sampai dia sendiri nggak bisa nerjemahin. Ya Allah, bener ya. Di malam kita banyak ibadah. Iya, nongkrong sama temen isinya apa? Isinya manfaat. Itu besoknya kita ada kegembiraan yang Allah kasih. Salah satunya mu'alif kitab katakan seperti itu. Walaupun dari talibul ilmi minan muadzabah dan muadzabah dari surat Iqrar fi awal lail wa akhirih fa innahu ma baina al-isya'i wa waqti wa waqti mubarak. Jadi santri atau jamaah kita, jamaah majlis ini disarankan untuk apa? Untuk ulang-ulang pelajaran pada awal malam dan akhir malam, yaitu antara isya dan waktu sahur. Kayak kita negara. Cuma ada yang habis ngecor, mana ngantuk. Letih kan. Kalau orang-orang tertentu yang punya keinginan kuat,
lalu fisiknya ini makan, ini nanti masuk babnya, lalu sampai nanti ya, masuk ke ranah bagaimana kita harus mengistirahatkan. Jadi jangan sampai ngotot banget. Akhirnya apa ya? Iya, akhirnya manfaat yang tadi besok ini bakal didapat, kerja biar giat, ilmu biar dapat, jadi sia-sia. Gara-gara apa? Nggak dikasih hak badannya. Terlalu semangat tanpa melihat hak badannya. Itu salah satu juga wanti-wanti, ya, wanti-wanti yang beliau supaya nanti dapat masuk ke dalamnya. Jadi di waktu isya dan sahur itu adalah saat-saat yang diberkahi. Di dalam saya juga mengatakan ya kalau ilmu basyiril wara wa jannibin naum wa hdarish syuba'a. Seorang saya mengatakan wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara, jauhi barang syubhat, jauhilah tidur, kurangi makan dan tekunlah dalam belajar. Jadi sifat wara itu adalah yang menjauhkan nilai-nilai kenikmatan dalam beramal, kehati-hatian, sifat wara. Apa itu? Menjauhi syubhat salah satunya. Syubhat banyak. Syubhat dalam makanan, syubhat dalam amal, syubhat banyak modelnya. Jadi kalau ada hal-hal yang meragukan kita, jangan deketin. Karena bakal ngotorin perut kita, darah kita, akal pikiran kita, sampai kepada pengaruh kemanfaatan ilmu hilang. Gara-gara semua ini harus hati-hati. Jadi sifat wara ini harus dijaga, wajib dijaga supaya ilmu atau manfaat atau keberkahan yang dipuji itu sampai. Orang berjuang bisa-bisa berjuang karena Allah Ta'ala, berjuang karena Rasulullah, makanannya haram, makanannya syubhat, banyak nyangkut di perutnya, di darah dia banyak ngalir. Manfaat gak? Kagak manfaat ya. Jika ada seorang musafir, dia musafir kita doanya ke saya ya. Musafir orang yang dizolimi, doa orang tua kepada anak, doa saja. Doa musafir ini minta, ya Allah berikan ini, berikan itu, berikan ini, banyak doanya. Allah mengatakan, Pak Yustajab, bagaimana aku ingin mengabulkan doa-doanya? Bapak kamu haram, libasu haram, makanannya haram, pakaiannya haram. Gimana mau dikabulin? Padahal kategori apa? Kategori yang punya amalan mustajab. Musafir. Kita lagi bagian masjid bagaimana mau dikabul? Pakaiannya haram, ngomongnya banyak lanturin, ya, makanannya yang meragukan jauh, apalagi nauzubillah sampai nipu-nipu, bahaya. Jangan sampai kita terjerembab pada jurang syubhat. Hilang amal, segede apapun hilang, manfaat ilmu juga hilang. Ini sifat ancaman dari Allah. Kasih tahu, jangan sampai kezaliman. Itu syubhat dalam amal. Jangan sampai makan syubhat. Itu syubhat untuk darah kita yang racuni kita. Jadi ada syubhat-syubhat yang sifatnya amaliyah, ada syubhat yang sifatnya makanan, ya, atau to'am. Ada yang ma'nawiyah, yang cuma pengen ngerasa itu padahal belum tentu benar. Itu jatuhnya ada yang jangan sampai. Lebih dalam lagi kita menjaga jangan sampai ada yang terzalimi dalam hubungan kita sama sesama. Supaya apa? Supaya tujuan kita, niat kita, apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga enak. Kalau lagi lempungan nafsu yang berjuang maka enak. Enak gak ngejaga? Capek. Rayuan ini ada, rayuan itu ada. Lu kalau nggak ikut ini, wah, madam hadiah lu. Lu kalau nggak ikut ini, kalau bisa walaupun koneksinya itu ibadah,
Tapi gara-gara ada unsur kezaliman, hampa, hilang. Mendingan ente ziarah orang mati. Takziah orang meninggal. Di amalannya jauh. Ente udah dapat 2 gunung, ya kan? Oh, 2 kirab. Apalagi sampai duduk di situ takziah, sampai ini apa? Tahlilan, keringanin hari-hari 7 harian. Wah, luar biasa. Itu pahala yang kita nggak nyangka tadi yang kita bahas. Nggak nyangka gede banget. Sampai kita diberikan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Itu salah satu yang membuat talabul ilmi disuruh untuk kemanfaatan itu menjaga apa-apa yang sifatnya subuhan. Dan jauhi tidur, kurangi makan. Nah, ini juga salah satu ditekankan oleh mu'allim kita, ta'limul ta'lim. Tekun belajar, tekun itu caranya tadi ya, bangun malam, ingat-ingat, ulang-ulang, ngomong aja sama orang di tetangga, sama anak, sama ponakan. Itu salah satu bagaimana kita ingin mengulang apa yang kita dapat. Wa yaqtanim ayyamul hadatsati wa unfuwan asy-syabab kama qila. Qadril kan yu'ta ma tarku faman rama al-muna laylan yakun wa ayyamal hadatsati faqtanimha ala innal hadatsata la tadum. Ya, belajar juga harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pastikan di dalam baik juga dikatakan dengan kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yang ingin sukses harus sedikit mengurangi tidur. Gunakan masa mudamu sebaik-baiknya karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita lanjut ke masalah berikutnya, mana insyaallah dari apa yang kita bahas berikan kita manfaat, berikan kita cahaya ilmu, berikan kita keberkahan iman, mana bisa jadikan kualitas ibadah kehidupan kita sehari-hari menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sebelum nanti ada sisi pertanyaan, kita berikan surah Al-Fatihah kepada rekan-rekan kita mungkin dari melewatkan dari doakan. Semoga apa yang dialami misalnya dalam keadaan sakit dari sebuah Allah, dalam keadaan hajat-hajat yang juga banyak sampai terhalangan untuk hadir, kita doakan semoga hajat dari Allah. Mana bila ada kesulitan yang lagi ditimpa secara ekonomi, secara posisi atau apapun jabatannya, mudah-mudahan diberikan lapangan oleh Allah, kita jalan keluar keberkahan dari apa-apa yang dibutuhkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya, yang soleh pada Al-Fatihah. Yang mudah-mudahan dari jawaban yang tadi ada manfaatnya, jadikan ibrah buat kita rezeki buat dunia wal akhirah. Dari saya mengucapkan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.